Halo teman-teman, kembali lagi di Duda Channel. Nah, hari ini aku tuh mau sharing tentang koper, bawaan apa aja yang harus kamu persiapkan, yang harus kamu jumbi sebelum pergi ke Jepang, dan kamu akan menetap di Jepang dalam waktu yang lama, entah itu untuk belajar sebagai ryugakuse atau bekerja di Jepang. Jadi sebelum sharing-sharing tentang hal tersebut, aku mau sedikit kasih informasi bahwa aku itu ke Jepang melalui program yang namanya program EPA. Aku itu angkatan 16, baru tahun ini ya aku ke Jepangnya. Jadi aku tuh sekarang lagi pelatihan di Osaka selama 6 bulan yang insya Allah akan selesai di bulan 12. Nah, kemarin sebelum pergi ke Jepang tuh aku sempat khawatir tentang barang apa aja sih sebenarnya yang harus aku persiapkan. Terus koper sebesar apa sih yang bisa aku beli dan aku bawa ke Jepang. Nah, dua poin itu sih yang menjadi kekhawatiran aku sebelum ketika waktu udah semakin dekat. Jadi informasi yang aku berikan kali ini tuh berdasarkan pengalaman pribadi aku. Setiap orang pasti punya tips yang berbeda dan punya pengalaman yang berbeda. Jadi aku bakal sharing berdasarkan pengalaman aku. Nah, untuk koper itu aku saranin untuk kamu tuh beli ukuran 2626 atau 2428. Eh, Kalau kamu itu naiknya Japan Airlines atau Garuda, nah kalau misalnya EPA no Kohosha itu kita tuh bakalan pergi menggunakan dua pesawat Japan Airlines atau Garuda, dan kebanyakan itu menggunakan Japan Airlines. Nah, Japan Airlines itu bagasi maksimalnya 26 kilo total bagasinya. Namun, satu kopernya itu berat maksimalnya itu 23 kilo. Jadi itu akan lebih bagus kalau kamu tuh menggunakan koper ukuran 26 menurutku. Misalnya kamu naik dapatnya Garuda, nah itu kan berat maksimalnya 30 kilo dan dia nggak ada batasan untuk satu koper tuh berat maksimalnya berapa. Jadi bisa aja kamu bawa satu koper dan beratnya itu 30 kilo, itu Daijobu. Tapi pembagian pesawat sebelum keberangkatan itu agak lama waktunya. Jadi kita kan belum tahu nih kita akan naik pesawat mana. Jadi aku menyarankan kalau kamu mau beli koper itu beli koper ukuran eh, 2824 atau 2626, dan amannya itu aku saranin 2626 sih. Jadi seperti aku itu beli kopernya ukuran 30 inci, dan itu kan kopernya tuh besar banget. Udah berat dengan kopernya aja. Kopernya aja tuh beratnya itu sekitar 5 kilo. Jadi walaupun koper aku tuh besar, tapi aku nggak bisa ngisi banyak barang karena bakalan overload. Nah, kalau misalnya kamu overload, itu harus bayar bagasi atau kamu harus bongkar di bandara. Gak mau kan bongkar di bandara, itu ribet. Atau kamu bayar bagasi. Nah, bayar bagasinya itu cukup mahal ya minasang. Jadi aku saranin sebelum kamu berangkat, timbang baik-baik itu koper kamu tuh berapa beratnya. Terus barang apa aja sih yang harus kamu bawa? Yang pertama itu colokan. Jadi colokan Indonesia dan colokan Jepang itu beda ya minasang. Nah, kalau di Indonesia kan kita menggunakan yang seperti ini nih. Ini contoh charger HP aku, kita gunakan seperti ini kan. Nah, ini tuh nggak bisa langsung masuk ke colokan yang ada di Jepang. Jadi kita harus beli colokan yang seperti ini minasang. Harus yang seperti ini ya, harus yang seperti ini. Karena ada yang satu lagi yang model colokan universal. Nah, itu nggak dianjurkan oleh pihak penyelenggara pelatihan di Jepang karena bisa menyebabkan kebakaran. Jadi belilah yang seperti ini. Nah, untuk makanan dan pakaian gimana, Kak? Kalau makanan, eee, menurut aku bawalah seperlunya, bawalah yang kamu suka. Kalau emang kamu suka Indomie, ya bawa Indomie secukupnya. Karena di sini juga kita itu disediain makanan, eee,
sehari 3 kali pagi, siang, malam, tapi hari Minggu itu, kita cari makan sendiri. Jadi mungkin awal-awal ya, kita belum, mulutnya tuh belum terbiasa dengan makanan Jepang, ya bisalah bawa Indomie atau makanan instan lain yang kamu suka, untuk jadi cadangan makanan selama minggu-minggu awal selama di Jepang. Tapi jangan terus-terusan ya, makan makanan instan juga gak bagus untuk, kesehatan kamu. Terus untuk baju apa sih yang wajib kita bawa? Yang pastinya baju putih, hitam putih, jas, itu usahain kamu bawa. Jas untuk apa sih? Jas ketika acara pembukaan di sini, itu kita pakai jas dan, kemeja putih. Nggak usah jas yang terlalu formal gimana, jas informal juga it's okay. Karena se sebenarnya tidak ada tuntutan dari pihak pelatihan untuk memakai jas ketika pembukaan dan penutupan pelatihan. Kemudian, dekirudake bawa batik karena selama pelatihan, bukan kewajiban tapi kayak beberapa orang dan mungkin kesepakatan kelas itu setiap hari Jumat kita tuh pakai batik. Terus, di hari-hari spesial kalau kamu punya kebaya-kebaya simpel ya boleh kamu bawa, bisa kamu pakai di hari-hari spesial, mungkin ada pernikahan teman ataupun di 17-an itu bisa dipakai. Kalau baju-baju yang lain, eee, menurutku nggak usah bawa terlalu banyak ya, karena di sini juga bajunya bagus-bagus dan ya lumayan murah-murah. Bawa secukupnya menurutku. Jangan terlalu banyak dan juga jangan terlalu sedikit. Yang harus banyak kamu bawa itu pakaian dalam, karena pakaian dalam di Jepang itu harganya cukup mahal dan aku saranin kamu bawa bawa sebanyak mungkin sih. Kemudian kalau kamu muslim dan wanita itu bawalah jilbab sebanyak mungkin karena di sini kita susah ya menemukan jilbab, kalaupun ada itu harganya ya kalau misalnya mau kita rupiahkan itu lumayan mahal. Kemudian untuk kerja juga jilbabnya kan kita nggak boleh nih pakai pentul, jadi harus pakai, jilbab instan. Nah itu juga kamu harus persiapkan untuk kerja. Ya kalau misalnya kamu mau persiapan, bawa pakaian kerja seperti celana, mungkin untuk kamu yang pakai celana, untuk kamu bisa beli celana katun dari Indonesia, bawa ya 2 sampai 3 lembar, mungkin nanti di Jepang juga kamu masih bisa beli. Terus sebisa mungkin bawa, sneakers atau sepatu olahraga. Terus apa lagi ya? Laptop harus dibawa nggak ya? Mmm, Laptop itu penting nggak penting. Ada beberapa tugas kelompok di sini itu yang menggunakan laptop. Namun karena itu tugas kelompok, kalaupun kamu tidak memiliki laptop, kamu bisa pakai punya kawan dan tugasnya itu tidak terlalu banyak. Kemudian botol minum, tempat minum dan lain sebagainya itu gimana? Kalau menurut aku itu nggak usah dibawa karena di sini itu ada yang namanya Hyokuen Shoppu. Nah, di situ harganya itu murah-murah. Harga harga barangnya itu kalau dirupiahkan mulai sekitar 13 ribuan, cukup murah ya dan cukup terjangkau. Jadi barang-barang seperti botol minum dan lain sebagainya kalau nggak dibeli dan dibawa dari Indonesia juga daijoubu menurut aku ya. Terus kalau aku kemarin, aku pribadi dari Indonesia bawa pasta gigi, bawa sabun. Kalau shampoo ya kalau kamu bawa boleh, kalau enggak ya nggak apa-apa. Kalau deterjen,
di sini juga banyak sih ya deterjen, jangan seperti itu aku bawa banyak deterjen dari Indonesia. Daripada kamu bawa deterjen, menurut aku pribadi mending kamu bawa lebih banyak makanan. Terus dari Indonesia kemarin aku bawa uang berapa banyak, aku bawa 5 doang. Jadi itu tergantung individu ya, tergantung pribadi. Nah, buat kamu yang peserta EPA, selama pelatihan di Indonesia 6 bulan, itu kan kita mendapat uang saku ya. Nah, uang saku tersebut eh, pintar-pintarlah untuk ditabung. Karena ketika mau berangkat itu banyak banget keperluan yang harus kita persiapkan. Jadi jangan sampai uang itu habis tapi tidak tahu kemana. Nah, jadi sebelum berangkat kemarin, pihak penyelenggara pelatihan menyarankan beberapa buku untuk dibawa. Nah, salah satunya kamus ini. Kalau misalnya ditanya apakah kamus ini digunakan, aku menggunakannya dan cukup bermanfaat ya. Cuman kalau kamu nggak mau beli juga eh, 大丈夫だと思います. Terus apakah buku yang ada di Indonesia, di pelatihan Indonesia tuh harus semua kita bawa ke Jepang? Menurut aku pribadi itu nggak harus dibawa. Tapi kalau misalnya kamu mau bawa juga gak masalah. Karena buku yang akan kita gunakan selama pelatihan di Jepang itu berbeda sama buku yang kita gunakan selama pelatihan di Indonesia. Tapi aku bawa beberapa buku yang diberikan ketika pelatihan di Indonesia. Seperti ini, buku N3 Kanji ini aku bawa. Kemudian ada buku yang berwarna ungu, N4 Nihongo Somatome. Nah, itu sangat berguna jadi aku bawa. Mungkin sekian penjelasan dari aku. Kalau misalnya ada yang belum aku jelasin dan kurang jelas, kamu bisa tanya-tanya di kolom komentar, insya Allah akan aku jawab. Bye-bye.